Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah? Alhamdulillah luar biasa, semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi ya. Ayo dijawab sama-sama. Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah? Alhamdulillah luar biasa, semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Yes. Oke. Anak-anak hebat solih dan solihah, kali ini jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, yakni tentang belajar Quran Surah An-Nasr bersama dengan Bu Wahyuni selama 30 menit ke depan. Bagaimana? Anak-anak sudah siap belajar? Oke, sudah dipersiapkan bukunya, pensil, dan alat tulis yang lainnya? Oke, dipersiapkan ya? Oke, anak-anak hebat. Anak-anak hebat solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ketika berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah. Oke, kita lanjutkan ya. Seperti yang sudah Bu Yuni tadi sampaikan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni pelajaran kelas 3 tentang Quran Surah An-Nasr. Setelah belajar, diharapkan kalian akan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, kalian memahami makna Quran Surah An-Nasr. Yang ketiga, kalian akan dapat membaca, menulis, dan menunjukkan hafal Quran Surah An-Nasr. Anak-anak hebat, solih solihah, kita bernyanyi dulu ya. Oke? Oke. Anak-anak tahu lagunya Sebelum Kita Makan Di. Tahu kan? Iya. Sekarang syairnya kita ganti. Oke? Oke. Silahkan kalian melihat tayangan yang ada di televisi. Oke? Semangat ya bernyanyinya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Sekali lagi, sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah.
Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Oke, hebat, pinter. Tepuk tangan ya. Ternyata anak-anak solih-solihah itu hebat semuanya. Oke. Nah, anak-anakku, sekarang kita memulai untuk membaca Quran surah An-Nasr. Oke. Kalian silahkan dilihat tayangan yang ada di televisi kalian. Kita membaca Quran surah An-Nasr bersama-sama ya. Yang di rumah juga menirukan ya. Di ayat pertama Quran surah An-Nasr, coba diperhatikan. Setelah huruf za itu ada huruf alif. Maka itu disebut dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian setelah huruf ja ada huruf alif dan ada fathah bergelombang, depannya ada hamzah. Disebut dengan mad wajib muttasil. Membacanya 5 harokat. Kita baca sama-sama ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulang sekali lagi ya, diikutin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak hebat, solih-solihah, Bu Yuni akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat solih-solihah, masih di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini ayo kita menghafal Quran surah An-Nasr. Tadi kan kita sudah membaca Quran surah An-Nasrnya kan? Maka sekarang kita menghafalkan Quran surah An-Nasr. Bagaimana cara menghafal? Cara menghafal itu adalah dibaca berulang-ulang, bisa 1, 2, atau 3 per ayat. Jika per ayat sudah hafal, maka kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan seterusnya. Begitu ya anak-anakku? Oke, anak-anak masih tetap pantengin terus ya tayangan yang ada di televisi. Oke, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulang sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Ulang sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak sambil diperhatikan, di tayangan televisi kalian itu ibu tampilkan arti dari Quran surah An-Nasr. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Allah yang Maha Penerima Taubat. Anak-anak hebat, solih dan solihah, Bu Yuni punya kuis. Kuis ini nanti silahkan siapa yang berani telepon interaktif nanti di segmen ketiga, Bu Yuni akan kasih reward. Rewardnya apa, Bu? Rewardnya adalah buku. Wow, anak-anak mau? Oke, Bu Yuni hari ini siapkan reward 2 buku. Oke, Bu Yuni siapkan reward 2 buku. Boleh dicatat atau difoto. Nanti silahkan dijawab di segmen yang ketiga. Apa itu, Bu, pertanyaannya? Kuisnya apa? Kuisnya adalah di Quran surah An-Nasr ayat ketiga, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimah thayyibah apa? Sebutkan dan bagaimana lafalnya. Oke, hebat. Oke, sekarang anak-anak kita lanjut di belajar menulis Quran surah An-Nasr. Perhatikan di ayat pertama. Anak-anak memperhatikan yang bertanda merah. Yang bertanda merah itu adalah cara menulisnya, ekornya turun ke bawah. Di ayat pertama ada huruf ro, waw, dan ha. Kemudian di ayat kedua perhatikan yang warna merah. Yang warna merah ada huruf apa, anak-anakku? Yang warna merah ada huruf waw dan ada huruf ro. Kemudian di ayat ketiga ada huruf apa? Huruf ha, huruf ro, dan huruf waw. Oke, anak-anak siapkan buku tulisnya ya. Kita belajar latihan langsung menulis. Oke. Sekarang kita menulis ayat ke-1. Belajar menulis ayat ke-1. Anak-anak ikutin ya. Ada huruf alif diberi harokat kasroh. Kemudian huruf zal, titik, harokat fathah. Kemudian alif. Huruf berikutnya adalah jim bersambung dengan alif. Diberi titik di bawah, diberi harokat fathah, kemudian fathah bergelombang. Huruf berikutnya adalah hamzah, diberi harokat fathah. Kata berikutnya adalah nasrullahi, nun, shad, dan ro digabung menjadi satu karena bisa disambung. Nun diberi harokat fathah, shad diberi sukun, ro diberi dhammah. Kemudian kata berikutnya Allahi, alif, lam, dan ha diberi harokat tasydid. Kemudian fathah berdiri, haknya diberi harokat kasroh. Huruf berikutnya adalah waw, diberi harokat fathah. Huruf berikutnya adalah alif, kemudian lam, fa, ta, dan ha.
diberi harokat sukun untuk lam, kemudian huruf fa-nya diberi harokat fathah, kemudian ta-nya sukun, ha-nya dhammah. Nah, anak-anak, itu baru ayat yang pertama. Untuk ayat yang kedua dan ayat yang ketiga nanti dilanjutkan ya. Hai anak-anak hebat sholih sholihah, jumpa lagi bersama Bu Yuni dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Oke, dari yang sudah kita baca bersama, ketika kita membaca Quran Surah An-Nasr, maka apa yang ada? Quran Surah An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Kemudian Quran Surah An-Nasr itu adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Quran Surah An-Nasr itu, An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian Quran Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Ketika kita membaca Quran Surah An-Nasr, maka kita akan ingat peristiwa Fathu Mekah. Dan di dalam Quran Surah An-Nasr ada kalimat thayyibah tasbih, ada kalimat thayyibah tahmid, dan ada kalimat thayyibah istighfar. Nah anak-anakku, yuk kita fahami pesan pokok Quran Surah An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Nah anak-anak, kita bersama-sama mensenandungkan kalimat thayyibah ya. Oke. Diikutin ya, 1 kali saja. Dan jika ada yang ingin telepon menjawab kuis dari Bu Yuni yang tadi sudah disampaikan di depan tadi, boleh silahkan telepon di nomor interaktif yang ada di bawah ini, yakni di nomor 031 21 000 501. Bu Yuni tunggu ya, sambil kita menyenandungkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Halo, assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya. Namanya siapa? Dari SD mana? Disebutkan yang lengkap ya. Nama saya Fabita Nimas Maharani dari SDN Wonokusumo 5. Dari Sabrina dari SDN Wonokusumo 5. Iya. Iya, Sabrina mau menjawab kuis atau mau bertanya ya? Mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya, boleh. Apa pertanyaannya, Nak? Apa manfaat kita menghafal surat An-Nasr? Oh, jawab ya, Bu. Oh, hebat. Pertanyaan yang luar biasa. Apa manfaatnya kita membaca surah An-Nasr? Hebat. Dengan kita memahami makna Quran surah An-Nasr, maka kita sebagai orang beriman, kita akan ingat kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah. Itu anak-anak. Oke, Sabrina sudah puas ya dengan jawabannya? Oke, adakah yang telepon lagi? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi ya, kita bersenandung sekali lagi sambil tunggu telepon. Barangkali ada yang jawab kuis. Eman loh, ada rewardnya, atau mau Bu Yuni bawa pulang lagi? Ya, oke. Yuk kita bersenandung sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo. Salam, belajar dari rumah bersama guruku. Wow, hebat, anak solih ini sepertinya. Namanya siapa, dari SD mana, nak? Halo. Nama saya Bagus dari SDN Kedung Coek 1. Bagus dari SDN Kedung Coek 1 ya? Iya. Iya. Mas Bagus mau Iya. jawab kuis atau mau bertanya, nak? Halo. Jawab kuis. Jawab kuis, oke, hebat. Apa ya? Tadi Bu Yuni bertanya apa? Di Quran surah An-Nasr itu ada berapa kalimat thayyibah? Sebutkan, kemudian bagaimana melafalkannya. Begitu ya? Halo Mas Bagus? Halo? Halo. Halo? Wastaghfir. Jawabannya. Apa jawabannya apa, nak? Ulang lagi. Ada berapa kalimat thayyibah di sana? Wastaghfir. Wastaghfir, itu saja? Itu saja, nak? Halo, Mas Bagus? Halo, Mas Bagus? Halo, ada berapa kalimat thayyibah? Ada berapa? Ada 1. Oh, ada 1. Apa itu ada 1? Apa itu ada 1? Wastaghfir. Wastaghfir itu berarti bacaan apa? Istighfar. Oke, jawabannya sudah betul, tapi kurang lengkap. Oke, terima kasih ya Mas Bagus. Oke. Nah, anak-anak, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah surah An-Nasr itu ada 3 ayat. Surah An-Nasr itu termasuk di dalam urutan surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah. An-Nasr artinya pertolongan. Dan Quran surah An-Nasr itu berisi tentang perintah Allah agar bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Itu jawaban kuisnya. Bertasbih itu adalah subhanallah, bertahmid itu adalah alhamdulillah, memuji Allah, dan beristighfar itu adalah astaghfirullahaladzim. Oke, anak-anak hebat solih solihah. Berikutnya, ini adalah tugas untuk kalian semua. Tugas ini nanti silahkan dikumpulkan di bapak dan ibu guru agama kalian. Tugas yang pertama adalah tulislah Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kemudian tugas yang kedua, buatlah video rekaman hafalan Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Oke, jangan lupa setorkan ke guru agamanya masing-masing. Oke, anak-anak hebat solih dan solihah dimanapun kalian berada yang tetap stay tune di program belajar dari rumah bersama guruku. Ternyata 30 menit tidak terasa. Bu Ayuni sudah mendampingi kalian belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sampai di penghujung acara, Bu Ayuni mohon maaf apabila ada kekhilafan, dan semoga ilmu yang disampaikan Bu Yuni pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Dan tetap semangat anak-anak belajar dari rumah dan terapkan protokol kesehatan dan senantiasa berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID-19 segera dimusnahkan Allah dari muka bumi dan kita akan berjumpa kembali di sekolah kita tercinta masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.